Jadi selamat malam di sini Bapak akan tampilkan di sini pertemuan pertama dalam mata kuliah bisnis digital. Nah, seperti biasa di pertemuan pertama itu Bapak akan jelaskan lebih dulu tentang aturan ya, aturan selama mengikuti perkuliahan mata kuliah ini. Kemudian dijelaskan juga nanti penilaiannya seperti apa dan materi yang akan disajikan disampaikan selama 14 kali pertemuan gitu ya, melalui RPS. RPS kan rencana pembelajaran dalam satu semester untuk mata kuliah tersebut gitu ya. Nah, di sini disajikan tadi untuk aturan tadi seperti Bapak sudah sampaikan, yaitu aturan itu Anda perhatikan komponen nilai ya. Kemudian apa? Anda mungkin selama Anda masuk mengikuti itu jangan sampai telat Anda 15 menit ya, 15 menit. Karena 15 lewat dari 15 menit Anda boleh masuk tapi tidak absen gitu aja ya. Nah, untuk menegakkan kedisiplinan Anda ya di situ. Kemudian untuk penilaian itu mungkin seperti dosen lainnya ada 4 komponen nilai kan. Ada tugas, kuis, absensi, UTS dan UAS ada 5 ya, ada 5 penilaian di situ. Masing-masing punya bobot ya, bobot presentasi masing-masing sendiri-sendiri. Nah, itu kemudian untuk apa materi. Materi di situ disajikan dalam bentuk RPS ya. RPS itu di sini Bapak sajikan. Nah, nah RPS itu kan rencana pembelajaran dalam satu semester, jadi materi apa saja yang akan disampaikan dalam 14 kali pertemuan ya. Jadi di situ diuraikan pertemuan pertama itu membahas tentang apa, kemudian pertemuan kedua sampai 14 kali pertemuan gitu ya. Nah, itu tentang RPS. Nah, bentar Bapak tampilkan mungkin RPS tapi takutnya hilang nih recordingnya. Bentar ya Bapak tampilkan. Ya, di situ Bapak sudah tampilkan rencana pembelajaran satu semester RPS dari materi mata kuliah bisnis digital. Nah, di situ dijelaskan kan dalam RPS itu adalah materi apa saja yang akan disampaikan dalam satu semester selama 14 kali pertemuan ya. Jadi mungkin Anda udah paham lah ya itu ya tentang RPS itu. Nah, selain materi yang itu juga ditampilkan buku-buku referensinya ya yang bisa Anda gunakan nanti seandainya misalkan Anda ingin memperdalam lebih jauh gitu ya. Karena keterbatasan waktu di kelas gitu ya. Jadi Anda bisa mencarinya di perpustakaan kan buku referensinya gitu ya. Tetapi walaupun demikian nanti ada modul juga ya yang Bapak share yang Bapak kasihkan kepada Anda seandainya Anda misalkan lupa lagi penjelasan apa yang disampaikan oleh Bapak di kelas gitu ya. Nanti di share modul ya. Modul tolong dibaca lagi nanti untuk persiapan ujian gitu mungkin ya. Kemudian ada pertanyaan sampai sini, silakan ada yang mau tanyakan. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak akan menjelaskan dari materi pertemuan pertama ya. Materi pertemuan pertama itu adalah tentang introduction ya. Introduction to digital business. Nah, ini adalah materi untuk pertemuan pertama ya kan. Nah, di sini di mana bentar ya Bapak perbesar. Nah, pertemuan pertama itu membahas tentang introduction to business, digital business. Nah, itu dijelaskan apa itu digital, apa itu bisnis dan seterusnya ya. Oke, kita mulai dari Bapak jelaskan tentang kenapa mahasiswa diberikan mata kuliah ini bisnis digital. Ya, seperti Anda ketahui bahwa bisnis itu kan sangat berpengaruh terhadap perekonomian ya. Perekonomian bisa perekonomian suatu negara gitu ya. Nah, kenapa harus ada bisnis? Bisnis itu kan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen.
Jadi masyarakat itu kan masyarakat konsumen itu kan membutuhkan need and wants gitu kan, kebutuhan dan keinginan. Nah, siapa yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen itu? Yaitu adalah perusahaan. Nah, perusahaan itu adalah untuk memenuhi dia membuat suatu produk. Produk itu ada dua kan, yaitu good and service, barang dan jasa, gitu ya. Nah, jadi perusahaan itu membuat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dari konsumen tadi. Nah, cuman tentu saja namanya perusahaan, perusahaan itu kan dia profit motif dari pemenuhan keinginan kebutuhan tadi masyarakat. Tentu saja dia mencari suatu keuntungan profit gitu ya. Nah, seperti yang Anda dapatkan di mata kuliah mikro kan, mikro itu ada supply, ada demand gitu ya, ada konsumen, ada produsen gitu ya. Nah, itu ya. Nah, sementara saat sekarang ada suatu perkembangan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh kegiatan bisnis tadi, Oke. Nah, kegiatan bisnis tadi itu memanfaatkan adanya suatu perkembangan teknologi. Nah, sehingga muncullah apa yang kita sebut digital bisnis digital gitu ya. Nah, ada banyak keuntungan baik segi dari sisi produsen maupun konsumen, keuntungan yang bisa diperoleh dengan adanya penggunaan teknologi untuk kegiatan bisnis tadi. Yaitu apa? Dari sisi produsen itu saja dengan adanya bisnis digital itu dia bisa ekspansi, mengembangkan pangsa pasar, market share itu menjadi luas. Karena di sini kan dengan menggunakan teknologi khususnya adanya suatu internet, jaringan global internet, itu kan jaringan internet itu kan jaringan luas ya, global, no limit, no boundaries, tanpa batas, bisa menembus batas wilayah suatu wilayah gitu ya. Ya, sehingga dengan adanya internet itu perusahaan itu bisa mengekspansi atau memperluas pangsa pasar menjadi lebih luas. Kedua, yaitu tentu saja lebih efektif dan efisien dengan adanya kegiatan bisnis melalui internet tadi, gitu ya. Nah, ketiga lebih efisien ya, tentu saja penggunaan internet untuk kegiatan bisnis itu lebih efisien. Kemudian dari sisi konsumen, tentu saja diuntungkan dengan adanya bisnis digital itu. Karena kenapa? Karena bisa mudah untuk memilih barang atau jasa yang dia butuhkan, ya kan, tanpa harus pergi ke suatu toko misalkan ya. Nah, itu kan lebih efisien juga itu ya. Kemudian mungkin saja di situ harga barang lebih murah dibanding dengan kalau kita membeli di toko langsung gitu ya. Nah, itu ya. Jadi keuntungan dengan adanya bisnis digital itu. Nah, dengan adanya penggunaan bisnis melalui teknologi tadi, adanya suatu transformasi di kegiatan bisnis melalui penggunaan teknologi tadi. Oke, nah itu ya di mana mahasiswa diberikan adanya mata kuliah ini bisnis digital. Nah, di sini kan bisnis digital itu kan dimulai dari Amazon sebetulnya kan. Pertama kali yang memperkenalkan adanya bisnis digital ada Amazon. Amazon kan pada awalnya toko buku di Amerika yang terbesar di Amerika ya, toko buku, bookstore lah, ya kan. Nah, dia memanfaatkan adanya internet gitu kan. Nah, seorang CEO dari Amazon, Jeff Bezos, itu berpikir pada saat itu, bagaimana kalau Amazon itu pada awalnya memperkenalkan Amazon ke internet, menggunakan internet kan. Nah, ternyata sukses, Amazon dikenal di hampir seluruh dunia tadi. Nah, kemudian dia berpikir lagi, untuk apa dia adanya toko, dia membuka toko. Nah, kemudian dia sampai saat sekarang Amazon itu menjual produk-produknya itu dengan menggunakan internet melalui e-commerce itu yang Anda mungkin pernah dengar e-commerce. Itu awalnya seperti itu.
Nah, udah tadi Bapak jelaskan apa itu internet kan. Internet itu merupakan jaringan global, jaringan publik yang siapapun bisa menggunakannya ya kan. Tanpa batas dan tanpa bisnis digital itu kan tadi yaitu penggunaan kegiatan bisnis dengan menggunakan teknologi perkembangan teknologi informasi tadi. Jadi adanya suatu transformasi ya proses bisnis melalui penggunaan teknologi khususnya internet gitu kan. Nah, dalam kegiatan digital bisnis itu kan ada yang juga dimanfaatkan adanya sosial media untuk kegiatan marketing gitu ya. Nah, sosial media itu kan bisa sosial networking, sosial knowledge, sosial sharing, yang news, sosial training, dan seterusnya. Nah, itu ya, tadi dijelaskan juga itu. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan ya definisi tentang bisnis digital itu apa. Nah, di sini bisnis digital itu ada dua kata kan, antara bisnis dengan digital. Tadi kan bisnis itu kan apa? Bisnis itu adalah suatu kegiatan usaha baik individu, kelompok, organisasi, ya kan, untuk menjual produknya, barang dan jasa, itu kan, dengan harapan mendapatkan suatu keuntungan, gitu kan? Itu pengertian bisnis, gitu ya. Nah, sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan Anda bertanya. Maaf Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Apakah perusahaan melakukan penjualan di media sosial termasuk ke dalam digital bisnis, Pak? Oh iya, oke. Saya akan jawab pertanyaan dari Anda. Nah, di situ tadi Bapak udah jelaskan bahwa di sini mungkin Bapak tadi lupa menjelaskan. Di sini ada perbedaan antara bisnis digital dengan e-commerce ya. E-commerce itu hanya sebatas bagaimana perusahaan menjual produk. Jadi hanya interaksi antara penjual dengan pembeli dengan memanfaatkan internet. Sementara bisnis digital itu pengertian luas, lebih luas ketimbang e-commerce. Contohnya, bisnis digital itu bagaimana dia bisa melakukan interaksi dengan mitra bisnisnya, dengan suppliernya, bagaimana dia bisa menghadapi suatu kompetitor, pesaingnya, dan sebagainya. Bagaimana dia bisa supply chain-nya dari hulu ke hilir, itu bagian dari bisnis digital. Sehingga lebih luas pengertiannya bisnis digital ketimbang e-commerce gitu ya. Nah, tadi yang Anda bertanya tadi, tentu saja tadi kan perusahaan menjual produk di media sosial itu tentu saja merupakan bagian dari e-commerce. Sementara e-commerce sendiri merupakan bagian dari bisnis digital, gitu ya. Nah, sehingga tadi yang Anda bertanya itu perusahaan menjual produk pada menggunakan media sosial tadi termasuk ke dalam bisnis digital, gitu kan? Yaitu merupakan bagian dari e-commerce dengan memanfaatkan media sosial gitu ya. Nah, kemudian silakan ada yang bertanya lagi. Maaf Pak, apa boleh diulang tentang pengertian bisnis digital? Tadi saya kurang jelas. Oke. Bapak jelaskan kembali ya bahwa bisnis digital itu kan tadi bagaimana kegiatan bisnis itu memanfaatkan adanya suatu perkembangan teknologi. Nah, di sini perkembangan teknologi saat sekarang sangat pesat sekali ya, sangat pesat sehingga bisa diuntungkan perusahaan dengan adanya memanfaatkan teknologi tadi, gitu ya. Nah, itulah tadi yang Bapak sudah sampaikan, yaitu tentang bisnis digital tadi. Nah, tapi nanti mungkin Bapak akan buatkan modul ya, Bapak akan buatkan modul dan Bapak akan share di situ. Ya, Bapak akan bagikan modul tersebut. Ya. Nah, mungkin sekian dulu pertemuan pertama ini. Pertemuan pertama sudah itu waktunya sudah habis ya. Bapak sudah akhiri pertemuan pertama ini. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas luang waktunya untuk mengikuti pertemuan ini. Bapak izin live ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.